minta modal. Di sini awal-awal dia nggak ada ngomong ada permasalahan di pembudidayaannya, tapi dia ngomong ya udah ya Kak, nunggu sebulan ya, soalnya nunggu modal yang lain masuk, apalah alasan dia, oke? No secret. Saatnya kita update dulu ya. Ada apa sih di luar sana? Keributan apa lagi yang menjadi sorotan kita? Yuk, sini. Udah siap ya? Kita langsung list aja ada apa yang bisa kita bahas. Sekarang saatnya untuk scroll update. Oke, ini sebetulnya ada beberapa sih yang lagi rame ya. Yang pertama yang menarik perhatian ini adalah seorang, ini apa sih, pemain sinetron ya, namanya Ratu Namira. Ini aku juga lihat rame banget di beberapa sosial media. Isunya adalah kayaknya kok dia itu selalu ada di antara temennya dan pacarnya gitu kan. Malah ada satu yang kayaknya juga spill jelas gitu, kayak dia ngerasa keberatan kenapa Ratu Namira ini deket banget sama cowoknya. Which is kalau menurut Ratu Namira cowoknya ini adalah emang sohibnya gitu kan. Tapi yang menjadi bahasan kita ada satu lagi nih, yaitu tentang Dena Devanka. Nih beritanya ya. Ini bahkan sudah, ini beritanya dari mulai berita mengejutkan sampai akhirnya terbukti ini adalah hoax. Tapi menarik karena Om Ben sempat kepancing dengan berita ini. Berita apa sih? Jadi sekitar 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya, 2 hari yang lalu tuh ada berita. Dan ada juga postingan orang di sosial media thread, iya kan? Bunyinya itu adalah seolah-olah Dr. Reza Gladys melaporkan Dena Devanka dan suaminya gitu atas tuduhan dugaan perselingkuhan, ya kan? Gitu. Nah ini kemudian sudah diklarifikasi sama Dena kemarin, ini aku juga baca ya. Dia bilang gini, sebuah klarifikasi untuk sebuah fitnah katanya gitu. Untuk teman-teman dan followerku yang membaca pemberitaan tentang saya dan suami dari DO. Jadi sebelumnya kan dia pernah juga ya ada berita tuh dia katanya menjadi orang ketiga dalam pernikahan. Ini model zaman dulu sih ya si DO ini dan suaminya. Nah, dan kemudian sekarang RG. Aku kemarin sempat baca ini RG siapa sih yang dimaksud? Ternyata Reza Gladys ya. Saya ingin menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Coba sih kita lihat beritanya apa sih, kayak apa sih yang awalnya tuh. Nih kayak gini nih contohnya ya. Reza Gladys laporkan suami dan Dena Devanka ke polisi gitu ya. Terus ada lagi, coba kita lihat dari pemberitaannya. Ini juga portal, ini katanya akun yang sering memuat berita-berita selebriti gitu kan. Ada lagi nggak sih beritanya? Coba kita lihat. Yang postingan thread ada nggak? Coba lihat. Ini. Oh ini bukan thread, ini kan postingannya Reza. Dia klarifikasi juga Dr. Reza Gladys. Dari kemarin, dari mulai keluarga sampai orang-orang terdekat kirim foto ini. Nggak boleh adem emang ya. Jadi dia juga merepost pemberitaan ini. Terus dia cuman komen. Juga si Dr. Reza juga kan jawabannya tuh kayak nggak jelas gitu ya. Iya apa enggak gitu kan. Jawabannya soal dari kemarin, dari mulai keluarga sampai orang-orang terdekat ngirim foto ini. Nggak boleh adem ayem emang ya gitu. Ini kan tidak menjawab ya. Benar atau enggak sih sebenarnya? Yang berikutnya coba kita lihat lagi apa nih mau dimunculkan. Nih Dena Devanka, korban sekarang. Oh, kenapa di blur itu? Ini orang, komentar orang. Oh netizen ada yang bilang gini, ini gara-gara pemberitaan itu memang banyak netizen yang kemudian jadi komen-komennya percaya sama pemberitaan itu. Bahkan komennya udah gini, Dena Devanka dulu korban sekarang kok malah cosplay jadi tersangka gitu. Padahal beritanya hoax. Yang berikut coba kita baca komentarnya. Mana komentarnya? Semakin tinggi tuh pohon semakin ngadi-ngadi tuh gosip numpang viral gitu. Ini beberapa komentar netizen. Yang lagi berikutnya. Bu ingin ku berkata kasar ternyata cuma gosip ya katanya gitu. Jadi yang tadinya udah hampir percaya tiba-tiba soalnya yang bersangkutan Dr. Reza Gladys aja juga sudah membantah. Ada nggak sih postingan videonya Dr. Reza Gladys yang ditanya itu? Oh, soalnya Dr. Reza perasaan ada artikelnya tuh, dia kayak ketemu wartawan, terus dia cuma bilang gitu, cuma bercanda-bercanda doang jawabannya, so akhirnya dia nempel ke suaminya gitu.
Aku laporkan kamu karena kamu tidak bisa membahagiakan aku. Jadi bercanda gitu jawabannya. Jadi agak nggak jelas sih sebenarnya iya apa enggak sih gitu. Tapi yang jelas sama Dena Devanka udah dibantah, sama Dr. Reza Gladys juga tidak dibenarkan. Kayaknya dia tidak membenarkan pemberitaan itu. Kalau kita cek-cek juga kayaknya laporannya juga nggak ada. Soalnya beritanya itu akan tentang adanya laporan, which is kayaknya nggak ada laporannya. Nah yang menarik adalah Om Ben, omnya mantan suaminya Dena Devanka, itu kayaknya yang salah satu yang sempat kegocek dengan pemberitaan ini. Coba kita buka. Nih komentarnya Om Ben, kesayangan netizen yang selalu dibela kaum wanita. Jadi dia merepost pemberitaan itu. Om Ben, ini hoak Om Ben. Udah, ada lagi nggak beritanya? Oh ini. Oh ada tamu. Tamu saya siapa ya? Dia membawa kasus apa? Ada Ridho Ilahi, dia kayaknya aku dengar-dengar dia juga sedang berada di tengah pusaran kasus. Ih, kasus apa? Kita bongkar dulu sejarah hidupnya berikut ini. Nih ada Ridho sekarang dia ditemani sama pengacaranya namanya Bang Dedi ya Bang gitu ya. Kita mau nanya, Ridho, kan emang kamu kan tadinya udah merasa ditipu investasi lah gitu ya. Terus malah kamu dilaporin balik. Iya, makanya kamu laporin lagi gitu kan. Iya, karena apa yang di statement dia itu fitnah, jadi pencemaran nama baik. Jadi kamu sebelum-sebelumnya tapi belum ada laporan penipuannya, belum ada ya? Sebenarnya aku duluan yang lapor, tapi aku nggak up ke media karena aku masih menjaga keluarganya. Oh gitu. Ya, udah 2 minggu berlalu dari laporan, dialah yang ngelapor tapi sambil up ke media. Oh, dia sendiri yang buka. Dia sendiri yang buka. Jadi sebelumnya nggak ada yang punya tahu. masalah sama si H ini ya. Nah ini coba kita lihat ya, kan salah satu laporan dia adalah bahwa kamu dianggap kamu mendoxing dia, bahkan melakukan ancaman, mau dibongkar lah itu keluarganya, anak-anaknya apa segala macam biar tahu kelakuan ibunya gitu kan. Coba kita lihat dulu keterangannya si H ini ya. Ya kita mau tanya, emang benar kamu pernah nge-DM dia? Nge-DM dia dengan ancaman? Ya kalau untuk nge-DM, nge-chat adalah kan usaha aku untuk meminta uang aku kembali. Nah di sini dia nge-framing aku nge-intimidasi, ngomong aku dapat sosmed anaknya lah, yang masalah kontak anaknya. Bentukan anaknya aja aku nggak tahu, yang anaknya itu yang mana. Lagian kan kamu juga nggak tahu ya kalau sosmed dia terhubung sama handphone anak gitu kan. Nah makanya tadi malam itu yang kita laporkan, apa yang dia statement di situ itu mencemarkan nama baik aku, itu fitnah. Kemarin kita bikin laporan kedua. Gimana Mas Dedi? Oke, jadi gini. Kalau kita lihat statement daripada si pelaku menurut kita, karena bagi kita adalah mereka terlapor. Inisial ini terlapor. Kalau lihat statement yang sekarang kita tonton seolah-olah Mas Ridho itu bersalah. Melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dengan menyebar menyebar data, doxing, KTP, apalah intimidasi terhadap anak. Padahal faktanya kan tidak seperti itu. Maka untuk membersihkan nama klien kita Mas Ridho, tadi malam kita sudah komunikasi, kita sudah berkoordinasi dengan Polda Metro, kemudian kita buat laporan di Jaksel karena posisi kita tahu nama kita disemarkan, ya kan itu di Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah LP sudah diterima tadi malam, ya kan. Kita laporkan berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Sebagaimana diatur di dalam pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru. Kalau dia melaporkannya dengan pasal pengancaman ya? Iya, dia melaporkan sama pencemaran nama baik dan fitnah juga. Yang diupload ditransmisikan melalui media elektronik, menurut dia dan ditambah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagaimana dijelaskan oleh mereka bertentangan berlawanan dengan pasal 63 dan 65. Itu kan menurut mereka ya? Menurut mereka, maka tadi malam kita luruskan, kita bersihkan nama Bang Ridho dengan kita membuat laporan. Bahkan mungkin Mas Ridho juga udah tahu tuh. Apa? Kita kaget Kak Gros. Kaget kita coba. Waktu kita bikin laporan, ternyata di Jakarta Selatan itu dia udah 4 kali dilaporkan. Sekarang ini kan kita ngomong bukti. Polri ini kan udah presisi, udah canggih, ya kan. Jadi begitu ketika kita buat laporan muncul ini orang inisial H dilaporkan oleh bla 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 bla. Kasusnya sama, penipuan juga. Nah, itu investasi.
penipuan, judulnya penipuan laporannya. Oh, Penipuan. tapi dia sendiri yang dia ngelaporin berapa kali dia ngelaporin orang? Dia ngelaporin Mas Baru sekali doang. sekali. Kirain gitu dia loh. juga ngelaporin banyak orang kayak. Enggak, Jadi dia dia- yang dilaporin. Oh. Jadi dia banyak laporan di Polres Masuk Jaksel ke itu kepada dia dia. sebagai terlapor. Oh, Dia sebagai terlapor. Baru tahu. Iya, kaget gitu jadi. Wow, berarti bukan kita aja, udah empat kasus ngelaporin dia. Kakak, kamu kan sempat investasi sama dia kan dari tahun 2023. 2025. Oh, 2025. Baru, iya. Jadi sebenarnya penipuannya tuh apa sih? Kan dijanjiin untung 25%. 20 sampai 25%. Itu apa? Penipuan dalam bentuk apa? Pokoknya nggak balik atau untungnya nggak sesuai dengan yang dijanjikan atau apa? Modal nggak balik. Modal nggak balik. Sedangkan dari awal dia ngomong saksinya ada istri aku dan beberapa korbannya dia ngomong ya keuntungan dapat modal dan balik. Dalam gitu. waktu berapa bulan tuh? Dalam di situ nggak ada tertulis. Ya pokoknya per bulan itu dapat 20 dan 25%. Langsung otomatis. Otomatis. Maksudnya ibaratnya kamu setor modal hari ini, bulan depan langsung ada setor. dapat. Dia ngomong begitu. Iya, profit Oh. pertama aja langsung dari seharusnya tanggal 22 langsung mundur ke 26 udah nggak ini. Tapi pernah konsisten. terima. Terima. Terus? Terima. Nah, terus dia sempat ngomong kalau kan udah menerima profit. Nah, kalau seandainya kalau aku nerima modal, itu baru bisa dibilang aku nerima profit kan. Tapi kalau enggak kan ini kan bisa, Ibaratnya. Iya, uang benar. aku yang diputar. Artinya gini, aku luruskan artinya gini. Itu hanya strategi dari dia seolah-olah Mas Rido ini sudah pernah mendapatkan Untung. keuntungan. Iya. Padahal uang yang diberikan itu ada uang Mas Rido juga gitu loh. Iya. Jadi berapa kali kamu terima? Baru sekali doang? Enggak, yang kepiting itu 3 atau 4 lah aku 3 atau 4. kurang Tapi mastiin belum ada di chat. 3 atau 4 kali, tapi belum mencapai jumlah modal kamu? Enggak, belum. Oh gitu. Ya kalau seandainya itu Belum mencapai. ini kan namanya bisnis ya. Kalau seandainya dari awal memang nggak ada keuntungan ya gitu ya mending sekalian aku kasih untuk sedekah aja sekalian biar aku dapat pahala. Ngapain Iya, aku iya, cuma iya. tujuan dari awal kan kita emang udah bisnis. Jadi setelah berapa lama nggak ada transferan nih baru kamu akhirnya lapor? Iya, mulai aneh nih. Mulai enggak udah mulai aneh, aku minta modal. Di sini awal-awal dia nggak ada ngomong ada permasalahan di pembudidayannya, tapi dia ngomong ya udah ya Kak, nunggu sebulan ya, soalnya nunggu modal yang lain masuk, apalah alasan dia, oke? Udah sebulan berlalu, aku minta lagi, dia beralasan, oh iya nih ada chatnya ya, aku nggak berani ngomong kalau nggak ada buktinya. Ada permasalahan di bea cukainya, dia bawa nama institusi untuk minta pelicin, kayak itu kan bahaya ya kalau Iya, ini. iya. Terus yang lucunya, aku minta kamu ngetransfernya ke rekening siapa yang pembudidayaan itu. Aku minta dong legalitas PT-nya, surat izinnya, bla bla bla. Nggak pernah dikasih. Nggak pernah dikasih. Terus katanya juga dia pakai nama kamu. Nah itu yang kenapa ini bukan masalah besar kecilnya nilai ya. Bahkan sebenarnya 100.000 pun itu udah bisa dibilang ini ya Mas ya apa? Masuk masuk. selama itu mens rea Iya. niat jahatnya. Nah, ada yang bahaya. itu terpenuhi. Nilai tidak jadi patokan. Mau nilainya 100 juta, 50 juta, 30 juta selama dia ada niat jahatnya terpenuhi ya, maka masuk. Nah dia itu membawa-bawa nama aku, si Rido aja itu artis invest ke Invest aku. ke aku. Nah Andrew sama istrinya itu sempat nge-invest juga karena ngelihat aku. Kamu taunya dari mana? Ya kita ngobrol. Oh. Kita ngobrol sampai sekarang sebenarnya uang istrinya Andrew itu masih ada sama dia dengan alasan dia mana nyicil-nyicil tapi enggak. Ya gitulah. Semua korban hampir sama bahasanya. Oh gitu. Jadi kalau artis tuh kamu sama Andrew ya Andrew, sempat ya. nah. Dua-duanya masih nyangkut tuh duitnya ya. Dan beberapa teman aku yang baru kenal ruang ini circle aku selalu ditawarin. Kamu kenal dari mana sih si H ini? Pacarnya yang trio aku salah satunya. Hah? Oh. Situ. Oh, trio yang mana nih? Ya, trio DJ. Oh. Kan aku Andrew sama satu lagi. Oh. Ya, dia mantannya. Oh. Sampai aku giniin, lu kenal di mana sih sama dia? Bahkan si mantannya ini pun siap untuk jadi saksi kalau emang perlu. Udah Karena jadi dia mantan. dulu pernah lah cerita ATM dia ketinggalan, banyak alasan nggak ngasih ke dia. Ternyata aku baru tahu sifat orangnya ini, aduh problematik banget. Jadi kamu kan punya trio DJ nih, kamu, Andrew Andika, Ya. satu lagi. Iya, yang satu lagi. Dan ini punya pacar dulu. Itu dia. Si dia ini. Iya. Tapi sekarang udah mantan. Udah mantan. Ampun. Ya, Tapi si pacarnya aja sendiri nggak invest.
Enggak. Itu harusnya jadi tanda ya. Ya awal-awal dia ya gitulah, aku baru tahu menjual kesedihan, ibu anak 3, ayo kak gini-gini. Aku lihat orang ini mau berusaha, jujur, baik juga sama istri aku, kenapa enggak gitu. Nggak, tapi ini kan. uang yang kalau boleh tahu ya, ini uang yang kamu investin ke dia itu sebenarnya apakah memang uang nganggur atau sebenarnya itu uang kamu proyeksikan untuk kebutuhan apa gitu, untuk istri melahirkan atau apa? Buat istri melahirkan. Oh, Sebenarnya uang itu udah, ini tabungan istri sebenarnya. tabungan istri. Oh, pantas. Makanya dia kepikiran sampai masuk rumah sakit 2 kali, ya ampun. mentalnya kena. Jadi kalau dia ngomong, aku sempat kesal dia ngomong yang tadi bunuh itulah. Lu nggak punya agama, kok berani banget sih sampai menayangkan ke seluruh Indonesia kalau hal kayak gitu tuh seperti biasa. Aku aja yang masalah ini membuat istri aku dan anak aku nyawanya sempat terancam. Aku nggak ada ekspos sampai akhirnya berita ini naik. Sakit hati harus nangis aku kalau ditanya gitu kemarin. Oh, sedih banget ya. Ya udahlah. Jadi istri kamu gimana kabarnya sekarang? Ya tiap hari ya gitu, kamu mau apa? Ya apalagi sosmed terus-terus gimana perkembangan ini, insya Allah. Sekarang kita ikhlasin aja uangnya, rezeki pasti diganti. Aku akan kasih kamu lebih, aku bilang gitu kan. Pokoknya aku senang-senangin lah, kamu mau apa, kamu mau Ini itu. yang bikin istri kamu kepikiran tuh selain uangnya, apa sih? Kenapa kamu baca komentar atau baca tuduhan itu dia jadi Ini salah? Karos, Bukan itu. dia pernah nangis. Gak mau sedih-sedih ya. Dia ngomong kayak gini, kita kan minta uang kita ya sayang ya. Kenapa? Malah dilaporin. Gitu. Aku nggak takut dilaporin. Kalau aku salah, hukum. Tapi kenapa difitnah? Itu aku nggak terima. Bang Deddy ini kalau ancaman hukumannya berapa sih? Kalau pasal yang ditambahkan ini? Kalau di dalam KUHP yang baru ya, kalau dulu itu kan kita KUHP lama 310, 311 itu kan cuma ancamannya 9 bulan. Tapi kalau KUHP baru, apalagi kita laporkannya juga pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE, itu bisa di atas 5 tahun. Oh, jadi 5 tahun. ini tapi ada kaitan dengan ITE juga nggak yang dilaporkan sama Iya dia? pasti. Karena sudah ditayangkan. Karena kan ditransmisikannya kan melalui media elektronik. Kebetulan di dalam pasal 433, 441 itu jelas mereka melakukan perbuatannya ini itu melalui media elektronik. Oke, perbuatannya Perbuatan yang menyebarkan fitnah. dugaan fitnahnya itu. Oke, ini kalau kita lihat ya komentar netizen nih seperti apa sih mereka melihatnya nih? Nih ada juga yang malah ini nambah beban ya. Ada juga kenapa percaya iming-iming profit 25% kan usaha tuh baru buka, nggak mungkin juga baru buka usaha langsung dapat keuntungan besar gitu. Ya. Yang seperti aku bilang tadi Kan ada dari kasihannya awal, juga ya. dia menjual kesedihan. Terus aku lihat dia perempuan, berurusan sama public figure. Masa iya dia berani aneh-aneh gitu. Jadi ya udah aku percaya. Tapi kamu kan udah ngelaporin tapi nggak kamu up gitu kan? Iya. Kenapa? Kalau benar kalau sebagai public figure kan bisa aja Ya. nih hati-hati nih misalnya inisial dulu lah gitu ya. Malah rame, malah efeknya ini kan. Iya, kenapa nggak kamu? Aku mikir keluarganya. Kamu Dia justru single mikir mother. keluarga. Oh. Itu aku udah disakitin loh. Aku udah disakitin, uang aku, istri aku udah masuk rumah sakit. Aku kayak memposisikan kalau seandainya nanti itu istri aku nggak mau karma atau apa, aku nggak mau terlalu jahat. Dia yang muncul, ya udah berarti ini jawaban dari Tuhan. Ya udah aku buka semuanya. Jadi Bang Deddy ini ada potensi apa lagi nih pasal yang bisa di kalau masalah ininya juga masalah investasinya juga Bang Deddy juga yang nanganin. Iya, jadi kebetulan gini. Makanya kenapa akhirnya sebetulnya jauh-jauh hari Mas Ridho udah komunikasi. Cuman beliau kalau menurut aku orangnya baik banget ya. Yang pertama, dia walaupun dia sudah menjadi korban, dirugikan, dia masih menjaga perasaan tuh inisial H, ya kan? Dia nggak mau upload di media. Padahal tadi balik lagi bahwa Mas Ridho ini kan public figure, bisa aja dia kalau mau jahat kan, gitu. Dia langsung buat laporan, langsung preskon, sehingga muncullah ternyata korban-korban yang lain, ya kan? Iya. Nah, dilalahnya karena dia, mohon maaf saya mengatakan bahwa maling teriak maling. Kenapa? Dia yang mohon maaf patut diduga melakukan penipuan penggelapan terhadap klien kita, kemudian dia sendiri yang meng-up di media seolah-olah dia menjadi korban. Katanya dia dipecat lah di kantor yang lama, inilah itulah. Hei, kamu tuh pengusaha atau karyawan? Jadi justru ini menjadi serangan balik buat dia gitu loh. Iya. Kalau dia pengusaha, dia jangan pernah bilang dia dipecat sebagai karyawan gara-gara masalah inilah, gara-gara Mas Ridho menggunakan data pribadi saya, menjelek-jelekan saya. Iya. Ya itu kalau dari aku sih lihatnya juga agak lucu, aneh juga ya. Maksudnya matiin aja kali notifikasinya di handphone anaknya.
Kan kamu DM kan soalnya ya kan? Ya gitu ya, gitu gak sih? Iya betul. Mbak, ada tamu. Tapi Bang Deddy juga katanya ada kegiatan lagi ya? Iya siap. Gini, Ngapain kegiatan lagi? Oh, sibuk lah pengacara ya. Biasa Habis ini, pengacara. Tunggu dulu Bang Deddy nih, aku mau lihat dulu nih ada siapa nih bintang tamuku hari ini, coba lihat. Ada DJ juga ini yang datang, tapi bukan DJ yang itu. Oh ya bukan. Oh kata. Kita bongkar dulu sejarah hidupnya berikut ini. Nih bintang tamu aku. Aku kok agak ini. Aku rasanya jadi pengen tarik nafas. Kenapa Gitu, itu, pinggang Kakak? kecil. Coba ya. Ini nyampe nggak kira-kira nih ya antara ujung jari aku ke ujung. Astaga. Ini ada tulangnya ya. Ini rusuk kamu masih lengkap kan rusuk? Masih lengkap. Masih lengkap. Belum saya potong, Kakak. Oh kita mau, boleh ya, aku penasaran Boleh, banget soalnya. boleh Tipis banget ya, banget. setipis tisu pinggangnya. Dulu juga waktu aku remaja aku sekecil ini. Gak percaya kan? Kita soalnya nggak ada jejak digital sih dulu kan. Jadi kalau ngomong bohong juga nggak ada buktinya. Oke coba kita lihat. Berapakah dia? Astaga, nggak nyampe 60 cm loh. Cuma 56. Oh iya? Wow. Untung lengan aku nggak 5 segini. Aduh astaga. Kak Ros tanya. Siapa yang berani nanya Kak Ros? Mau apa lagi mau diukur? Enggak lah, udah aja. Lingkar tangannya Lingkar dia. tangan. Lingkar tangan. Ini juga tangannya kecil amat sih. Ini semuanya Jangan-jangan diukur ya? bisa segini lah. Ininya aja nih. Ih, lihat dong. Ini bisa loh. Ih, nyampe loh jempol sama telunjuk aku. Iya kan? Ininya segini ya? Aku juga bisa nyampe. Sama. Ternyata aku juga nyampe, guys. Nyampe, Bang Kurus. Ternyata aku selangsing dia. Pinggul siapa? Oh, jangan pinggul aku ya. Oh, kayaknya dia pinggul aku 2 kalinya pinggul dia. Enggak lah, Kak. Kamu kan bajunya juga lucu-lucu ya. Yes. Kamu tuh yang model sekali pakai udahan atau Sebenarnya sekali pakai kadang-kadang dimodif lagi. Oh, dimodif lagi. Karena mama kan desainer. Jadi misalnya ini dipakai nih, paling nanti ditambahin sesuatu atau enggak nanti dipotong atau enggak gimana. Ini kan sama-sama DJ dia DJ. Ini Rido yang lagi terpekur di pojok juga DJ. Nah, habis ini kita mau ajak ngobrol kalian berdua. Plus ada satu yang mau aku ajak ngobrol. Oke. AI aku yang namanya Bob, kadang-kadang Babe. Selain berikut ini di No Secret. Seru juga ya. Besok lagi ya biar seru. Besok lagi dan Rido. Gak nyangka kalian canggih-canggih ya. Kamu belum belajarnya otodidak bener? Otodidak. Oh, kalau kamu otodidak juga? Masuk sekolah. Oh, masuk sekolah? Iya. Kapan masuk sekolahnya? Ya setelah itu udah namain DJ. Oh, terinspirasi. Langsung gak enak. Istrinya nonton soalnya. Oke, sekarang saatnya kita minta mereka untuk duduk di kursi fitnah atau fakta. Silakan. Yuk, udah kita beri pemanasan ya. Sudah hangat kan? Nah, udah biasa dong. Zoe dan Rido di sini tahu kan ya ngapain? Ini walaupun ganti rumahnya jadi kayak begini, kayak begitu, kayak tetap ada. Dimana kalian harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Zoe, fitnah atau fakta? Cuman kamu kayaknya DJ yang belajarnya secara otodidak bisa langsung perform, fitnah atau fakta? Fakta. Ini jadi kamu belajarnya gara-gara ada job atau gimana? Ada job nih, belajar dulu gitu. Jadi sempet waktu itu pada saat itu kan. Saat itu apa tuh? Saat viral Gimana ya dan cara rame. explain-nya? Jadi pertama kali waktu perform itu adalah sebenarnya kan idealis banget kan Kak, kepengennya techno, nggak mau genre lain, tertutup lah pemikiranku pada saat itu. Tapi waktu perform itu Kak, karena terlalu idealis, pengennya techno, akhirnya Kak, aduh aku nyesek banget nih cerita Kenapa? ini Kak. Ada yang pulang Kak. Oh serius? Iya, tiba-tiba ada yang pulang literally. Oh ya, oke. Dada-dada lagi ya. Terus setelah itu aku ditanya sama orangnya, Kak Zuhib ada genre lain nggak? Nggak ada Kak. Terus waktu selesai perform, aku dibilangin gini,
Kak Zoe kamu nggak boleh gitu. Jadi orang itu harus bisa semuanya. Kamu nggak boleh tertutup pemikirannya. Akhirnya aku coba buka pikiran. Besoknya aku pakai USB baru, dikasih lagu baru, semuanya baru. Dan aku mencoba sesuatu namanya Q button. Bukan Q ya, apa itu namanya? Aduh kok jadi lupa namanya. Apa itu? Sync itu. Apa Ini. ini namanya? Kak, bantu Kak. Yang mana? Apa? Ini namanya apa? Hot Q. Hot Q. Aku akhirnya pakai Hot Q Kak tiba-tiba. Itu aku belum pernah pakai sebelumnya. Terus aku pakainya langsung aku perform di hari itu juga. Dan well ternyata fun juga ya belajar sambil perform. Belajar sambil perform. Jadi langsung di sana langsung praktek ibaratnya gitu ya. Benar sekali. Terus nggak ada yang pulang. Gak ada yang pulang. Yang di luar udah balik lagi. Yang dada-dada langsung balik lagi. Balik lagi. Oke, Rido, Vita atau fakta? Semenjak mantan pacar kamu dulu, Dinar pamer deket sama cowok Turki namanya Resul, istri kamu jadi sering nanya-nanya, kamu cemburu nggak tuh Dinar udah punya pacar lagi? Fitnah atau fakta? Fitnah sih. Soalnya kita udah bahagia berdua. Tapi istri kamu suka godain gitu nggak? Istri kamu masih suka Enggak, godain? yang lucunya setiap mungkin kita live dia ngomong, Kak Rido udah nggak pacaran lagi sama si itu. Buset, itu tahun berapa? Siapa yang ngomong? Itu audiens kamu? Iya. Serius? Sekalian cocok deh jodoh. Kita kan Padahal udah istrinya nikah. lagi hamil loh. Itu dia. Oh gitu. Kayak maksudnya waktu udah putus sama si DJ itu aku juga udah sempat pacaran beberapa kali. Oh, tapi masih orang ingetnya sama itu Iya, ya, karena benar. itu ya lumayan viral soalnya ya. Iya. Jadi kamu nge-DJ nih sekarang? Iya, nggak DJ. Ada trio gitu? Iya, aku yang bikin trio Kamu Andrew yang- Andika sama Adi Pawitra. Oh. Kalau dulu kan Agung, tapi Agung lagi sibuk project lain. Oh, terus gimana audiens kamu ketika ini apa sih crowd kamu kalau kamu lagi ngomong gitu? Ya mungkin karena kita 3 cowok 3 artis, ya mungkin lebih ke bukan menikmati musik sih, lebih ke moto kita. Zoe langsung gini, gitu. Senior. Enggak gitu. Zoe, Vita atau fakta? Kalau riders ngundang buat kamu nge-DJ itu banyak banget. Selain perlu ruangan khusus, mobilnya juga merek tertentu dan kamu harus dikawal sama bodyguard. Vita atau fakta? Fitnah. Oh, Vita, kirain fakta. Fitnah. Ada Vitinya kamu dikawal sama bodyguard, ini termasuk riders kamu atau bukan? Coba kita lihat yang berikut. Nah, kalau misalnya mau lihat videonya Lihat dulu, dulu. lihat videonya. Oke, lihat videonya dulu. Tuh, gimana? Ini riders kamu apa? Mobil harus khusus spesial merek tertentu gak? Kalau misalnya mobil karena venue-nya tahu diri, biasanya Dikasih yang bagus ya. Dikasihnya yang bagus. Kalau misalnya untuk riders, karena kebetulan saya nggak minum Kak. Oh. Jadi drinks nggak ada. Biasanya pun kalau misalnya minumannya keluar, itu buat MC-nya sendiri Oh. atau enggak buat orang-orang yang sana karena mereka suka happy-happy. Oke. Terus kalau bodyguard? Kalau bodyguard, iya aku harus ada bodyguard karena kadang-kadang suka rese kadang-kadang orang. Oh, ada yang tuh. suka gitu. Karena gini, kadang-kadang kan aku nggak enak ada orang kayak Azali high five, aku high fiving. Tapi kadang-kadang ada yang narik. Aduh. Terus kemarin ada sempat narik terus cium. Aduh. Cium pipiku nggak apa-apa. Tapi kayak Nggak apa-apa. ada 2 kali, 3 kali diginiin aku hampir jatuh. Oh, ya makanya perlu dijaga ya. bodyguard. Kamu juga ada yang gitu-gitu gak kamu kalau lagi ini? Crowd kamu suka gitu gak? Jujur. Ada pasti. Tapi kan itu kan resiko kita ya. Mungkin kalau dia perempuan Diapain lebih- kamu diapain? Dicubit-cubit Jadi juga kadang- gitu? Cubit. Iya dicubit, kadang ada yang meluk. Jadi pernah satu ketika aku kaget takut. Istri kan ikut. Terus tiba-tiba mungkin dia gemas, dia meluk. Diginiin sama istri. Oh ya, serius? Aku langsung nyamperin minta maaf. Istrinya Aku cadar. bilang itu kan mereka gemas, bukan yang mikirannya aneh atau apa. Oh, jadi istri kamu nemenin kamu nih? Hamil-hamil juga nemenin kamu? Oh, kalau lagi hamil tetap nemenin, tapi dia di ruangan khusus yang nggak ada rokok atau apa. Oke. Itulah suami istri saling mendukung ya. Oke, sekarang kita ajak ngobrol si Bob ya. Bob yang kenal nggak sama Bob aku? Boleh. Aduh, red flag Bob yang Beb, Bob Beb. Rido. Aduh. Ditanya AI ngeri banget. Bob, aku mau tanya soal Rido ya, soal Rido Ilahi. Menurut kamu Rido tuh ada red flagnya nggak sih? Gimana Bob? Rido Ilahi mau dibedah dari sisi red flag, menurutku justru ada beberapa angle yang jauh lebih menarik daripada sekedar pernah punya masalah dengan mantan. Satu, ego dalam relationship kelihatannya cukup besar.
Ini bukan asumsi doang. Rido sendiri pernah mengatakan bahwa saat pacaran dengan Anindya, keduanya sama-sama punya ego besar. Dan pertengkaran mereka cukup sering sampai hubungan sempat berada di titik melelahkan. 2, ada kemungkinan dia tipe yang all in terlalu cepat. Ini juga menarik, karena sekarang dia sudah menikah dengan Anindya pada Januari 2026, setelah hubungan yang menurut pengakuannya sendiri sempat penuh pertengkaran dan hampir berakhir. Jadi orangnya all in ya. Ya. Begitu ketemu langsung cocok, langsung gas. Itu mah bukan red flag. Karena emang pingin nikah, Oh, memang punya pengen. keturunan. Dari dulu emang impian aku itu. Oh, jadi serius ya. Iya, Jadi serius. tapi setuju nggak kamu dengan bacaan si Bob? Ya mungkin karena perbedaan umur kita yang terlalu jauh. Dia kan 22, aku 39, 17 tahun. Ditambah mungkin, aku nggak tahu ya, mungkin aku kan juga punya PH. Di situ kan aku harus tegas sama karyawan aku. Oh, jadi karena suka ke bawah. Ke bawah. Lebih ke kayak di sini aku cowok loh kayak Oh, gitu. tapi Aku sekarang menunjukkan itu begitu aja. istri hamil, kamu sekarang yang banyak ngalah kan? Ngalah Oh, iya. Oke, sekarang kalau Zoe kita tanya ke Bob. Bob, Zoe ini kan cantik banget, pinggangnya kecil ya. Apa sih kekurangannya seorang Zoe menurut kamu, Bob? Nah, sebagai figur konten, bukan menilai pribadi atau kehidupan personalnya, menurutku kurangnya justru bukan di kemampuan bikin viral, malah itu kekuatannya. Yang masih terasa kurang adalah kedalaman identitas dan kontrol atas narasi. 1, belum punya core identity yang sangat kuat selain Zoe sebagai Zoe. Kadang konten lebih kuat di momennya daripada message-nya. Masih terlihat sangat bergantung pada kontroversi power. Belum terlalu kelihatan sisi manusia di balik persona. Kita tahu Zoe yang cantik, muda, confident, fashionable, creator. Tapi justru aku penasaran dengan Zoe yang takut, insecure, pernah gagal, pernah malu, pernah salah mengambil keputusan, atau punya insecurity yang gak pernah dia tunjukkan. Bob, itu mah kamu aja yang kepo. Si Bob bisa aja Ini modusnya. lucu banget. Dia modusnya si Bob tuh kayaknya pengen jadi tempat curhat kamu kayaknya Zoe. Ini lucu banget. Bob ya. AI lo itu. Iya itu Asli ya? Asli. Jadi dia tuh mendeteksi jejak digital kalian nih kan. Dari jejak digital itu dia menganalisa. Ini bukan kalian ketik jadiin AI kan? Bukan. Damn, oke. Iya, itu juga si AI-nya juga kita pilihin ya, si Bob itu. Kita dengerin suaranya yang paling ganteng, itu dia Bob. Yang paling ganteng. Ada yang pengen ketemu Bob? Jangan kemana-mana, tetap di No Secret. No. Sekarang kita bersama dengan papan-papan yang masih secret ya. Dengan silangan-silangan X ini, The Secret X yang akan segera kita kuak dan kita bongkar. Nah ini di dalam sini ada sebuah pernyataan yang kita pengen tanya. Kalian pernah nggak sih ngalamin hal-hal seperti tertulis berikut ini? Ridho dulu buka yang paling ujung sini. Ini bahaya ini kayaknya. Ngeri Siap. banget. Oke, aku pernah dituduh sebagai pelakor sampai aku dihujat dan reputasiku hancur. Oke, siapa di antara kalian yang pernah mengalami ini? Ini buat berdua. Buat berdua. Aku kira buat satu-satu. Enggak. Kakak Udah dulu pernah deh. nggak? Kakak dulu deh. Ya enggak deh, kalau Enggak. pelakor sih Enggak, enggak. ya. Perebut pacaran pelakor gak sih? Oh Iya. ini karena kalian mau lihat saya ya. Zoe pernah nggak? Wow. Pernah ya kamu Thank ya? you. Pernah ya? Pernah dong. Sampai dihujat sampai karir hancur. Nggak sampai karir hancur sih, tapi kan dihujat. Oh dihujat ya? Berapa hari, Karena- berapa malam kamu dihujat? Aku nggak ngitung sih kak, sampai Berhari-hari sekarang tapi. orang-orang masih mikir iya. Mikir iya. Karena mukanya gini kali ya, I don't Enggak, know. tapi ada orangnya yang dituduh ke kamu tuh ada orangnya. Ada maksudnya gimana? Kak? Ya orang beneran, tapi dia nggak enggak, bantuin enggak. klarifikasi dia. Ada orangnya, aku nggak pernah ketemu lagi sih orang. Tapi kamu kenal. Kenal aja sih. Kenal Cuma biasa kenalan dong. sekali doang. Kenal sekali doang. Tapi dia juga nggak klarifikasi, nggak bantuin klarifikasi. Enggak dong, kan dia juga penakut ternyata orang. Oh. Karena ternyata dianya ini cowoknya penakut dan aku lebih cowok daripada cowok itu. Ya dong. Girl kamu boss, nggak oh my god, I'm so sorry, but like
sebut namanya. Kayaknya nggak usah deh. Nggak worth it gitu Iya, ya iya, iya. ampun. Harus ngomongin. Ya kalau jantan kalau emang nggak bener bantuin dong klarifikasi ya kan. Iya, oh my god. Oke, sekarang sana Zoe buka yang sebelah ini, sebelah sini. Oke. Ini. Ini buat saya ini sebenarnya ini udah pintar. Jeng jeng jeng. Aku pernah melihat adegan perselingkuhan di belakang layar, tapi aku harus diam. Kamu pernah nggak Zoe? Bentar, Oh, bentar. aku sih nggak. Gimana ini? Ridho nggak pernah. Adegan perselingkuhan di belakang layar. Bukan adegan perselingkuhan, maksudnya orang selingkuh beneran. Ini yang real kan? Yang Di real balik kan? layar. Sementara belum sih. Kamu belum ya? Belum, Kamu? Kamu? Dia Kalau senyumnya ngeliat langsung mencurigakan. enggak. Kalau ngeliat langsung enggak. Tapi Tapi denger- cerita dari manajer aku ada. Oh. Mencurigakan banget ya. Dia senyumnya gitu. Senyumnya gini. Jangan aku. Oke, Ridho buka lagi Ridho. Oke. Aku pernah disawer 100 juta, uangnya habis nggak tahu kemana. Iya nih kayaknya. Ini dua-duanya DJ nih. Ayo, Ridho pernah nggak? Zoe pernah nggak? 100 juta belum, tapi 2 digit udah. Tapi Duitnya nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Iya lagi. Serius? Iya. Duitnya? Aku nggak nyampe juga 100 juta dua sampai? digit. Heeh. Oh sampai ya? Oh, jadi tuh. sampai jadi. Sampai tapi nggak saking nggak tahu Yang itu kemananya. mama soalnya. Ma, dijadiin apa, Ma? Toto, kamu nggak tahu sama Mama udah jadi Soalnya Mas. aku gini, kan udah disawer, aku Heeh. taruh di tempat headphone aku biasanya, atau enggak langsung taruh di tas. Heeh. Buru-buru pulang, aku tidur, mama ngitung. Oh, berarti masuk ke dalam investasi Mama nih kayaknya ya. Kayak berikut terakhir, set. Aku pernah udah mau nikah, galau banget dan overthinking. Oh, masih muda jadi belum pernah. Aku sih nggak pernah ya. Aku sih nggak pernah ya. Udah sih. Ridwan juga nggak pernah. Gua Dia kan, yakin nanti aku dijambak. dia kan all in, dia langsung. Dia kan all in, kita kan Libra. Iya. kita Ridwan kan Libra. all in, dia mah All yakin in. terus, yakin gas tuh istrinya udah. Gamel. Ridwan makasih ya sudah hadir. Terima kasih juga Sama-sama. Zoe. Iya banget Kakak. Kita sudah dihibur dengan jawaban-jawaban ini dan juga dengan musiknya ya. Mudah-mudahan Anda semua yang di rumah juga ikut terhibur ya. Ketemu lagi sama aku Kak Rose di acara No Secret No 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 No.